Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Bertemu kembali dengan Pak Wery dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, hari ini materi kita anakku adalah tetap dalam materi ceramah. Namun kali ini lebih spesifik, yaitu materi kita adalah mengenai perbedaan singkatan dan akronim dalam teks ceramah. Nah, kita mau tahu, kita mau kepo, kayak mana ya Pak Wer perbedaan singkatan dan akronim dalam teks ceramah. Mau tahu nakku? Tonton baik-baik video berikut ini. Dan jangan lupa nakku, ada nilai yang diharapkan dari pembelajaran hari ini, yaitu adalah nilai semangat dan kedisiplinan. Tetap jaga nilai karakter SFD-mu. Tujuan pembelajaran kita nakku adalah kalian harus mengetahui perbedaan singkatan dan akronim dalam teks ceramah. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua nanti adalah kalian harus tahu perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam teks ceramah. Tanpa berbasa basi lagi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku, kelas 11 IPA dan IPS, bertemu kembali dengan Pak Wery dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam materi ceramah pada hari ini. Baik anak-anakku, Bapak berharap seperti dalam opening tadi, semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita akan belajar tetap dalam materi teks ceramah, yaitu dalam materi penggunaan singkatan dan akronim dalam teks ceramah. Dan Bapak rasa ini bukan barang yang asing, bukan barang sulit, bukan sesuatu hal yang harus dibingungkan atau harus yang ditakutkan, tapi ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Baik, tanpa basa-basi, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama, kita akan mulai dari tujuan pembelajarannya, katanya adalah kita harus tahu, kita mau kepo, apa itu perbedaan singkatan dan akronim dalam teks ceramah. Mari kita sama-sama cari tahu dan kita pelajari bersama-sama. Singkatan mungkin tidak asing di telinga kita karena sering kita ucapkan, sering kita dengar, baik itu dari media lisan, media tulisan, ataupun media elektronik lainnya. Singkatan nakku adalah proses pemendekan suatu kata. Bapak ulangi, singkatan adalah proses pemendekan suatu kata. Berarti ada yang dipendekkan. Nah, kalau kita sering dengarkan banyak sekali pemendekan kata. Tapi di sini katanya apa? Singkatan adalah pemendekan kata yang diucapkan. Sengaja Bapak garis bawahi dan Bapak cetak tebal. Bapak ulangi, singkatan adalah proses pemendekan kata yang diucapkan atau dilafalkan huruf per huruf. Ingat, pengucapannya berarti huruf per huruf. Contohnya apa? Ada KTP. Kita ucapkan huruf per huruf. Ada huruf K, T, dan P. Yang kedua, ada ASN. ASN, Aparatur Sipil Negara. Ada KPR. Nah, coba tengok. Ketika tadi Bapak mengucapkan itu, nakku, itu semua diucapkan huruf per huruf. Ketika itu diucapkan huruf per huruf, maka itu menjadi sebuah singkatan. Tapi coba tengok yang Bapak lingkari yang kedua ini. Ada kata ASI. Apakah ASI itu Bapak ucapkan huruf per huruf atau tidak? ASI. Tidak, Bapak tidak ucapkan huruf per huruf. Berarti kata ASI ini tidak boleh masuk ke dalam singkatan. Jelas ya? Bapak ulangi. Singkatan nakku adalah pemendekan kata yang diucapkan atau dilafalkan dia huruf per huruf. KTP, nggak pernah kita bilang mana KTP-mu, nggak pernah. Tapi kita bilang mana KTP-mu. Di mana kau menabung? Di bank BPR, di bank BNI. Di mana gerejamu? GBKP, GKPI, HKBP. Nggak pernah kita bilang di mana gereja kamu, di mana gerejamu, gebekep, nggak pernah. Nggak pernah, tapi kita bilang GBKP. Ingat, singkatan itu adalah pemendekan kata yang diucapkan huruf per huruf. Nah, muncul pertanyaan, Pak Wer, perbandingannya dengan akronim di mana? Kebalikannya nakku, pengucapannya tadi singkatan adalah huruf per huruf. Kalau akronim nakku diucapkan tetap sama-sama pemendekan kata, tapi ini diucapkan suku kata per suku kata. Ingat ya, bukan huruf per huruf, tapi suku kata per suku kata. Contoh misalnya, posyandu. Berapa suku kata itu nakku? Posyandu. Diucapkan bukan huruf per huruf, tapi suku kata per suku kata. Ada pos pelayanan terpadu. Gak pernah kita bilang, mau kemana kamu bawa anak ndu? Mau ke posyandu, pasti kita bilang. Tapi gak pernah dibilang, mau kemana kamu bawa anak ndu? Mau ke P, O,
S, Y nggak pernah. Tapi kita bilang mau ke posyandu. Mau kemana? Puskesmas. Nggak pernah kita bilang mau ke P, U, S, K. Nggak pernah. Nah itu bedanya anakku adalah singkatan dan akronim. Jadi gampang saja. Jadi kalau melihat pemendekan kata, langsung nalar di otaknya. Langsung coba, oh itu diucapkan huruf per huruf nggak ya? Oh itu diucapkan suku kata per suku kata nggak ya? Coba Bapak kasih satu contoh soal biar kalian bisa mengerti. Coba dijawab dalam hati saja atau mungkin bisa dijawab langsung, berekspresi dan sebagainya. Baik, Bapak akan coba kasih kata sinetron. Sinetron. Baik, sinetron itu apakah singkatan atau akronim? Diucapkan huruf per huruf atau suku kata per suku kata? Jawabannya jelas nakku adalah akronim. Sinetron. Nah, kepanjangan sinetron apa? Ada yang tahu? Nakku, sinetron itu adalah sinema elektronik. Bukan siapa nama Detetron, bukan, tapi adalah sinema elektronik. Baik, Bapak kasih yang kedua. Ada kata tilang. Tilang termasuk singkatan atau akronim? Jelas jawabannya adalah akronim karena diucapkan tilang. Makanya dia tidak masuk ke dalam singkatan, tapi dia masuk ke dalam akronim. Tilang itu kepanjangannya apa? Tindakan langsung. Oke anak-anakku, itulah tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai pada hari ini. Tugasmu di rumah semuanya. Baik, yang pertama tugasmu adalah carilah 20 kata singkatan dan 20 kata akronim. Cari 20 singkatan, 20 akronim. Bukan sesuatu yang sulit karena Bapak tahu kalian semua sudah pintar, sudah profesor, sudah bisa nengok Google, sudah bisa nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu mana singkatan dan mana akronim. Dan tuliskanlah makna katanya, artinya atau kepanjangan dari singkatan tersebut. Kirimkan di Google Classroom kita. Paling lama Bapak tunggu hari ini jam 12 tepat. Sekali lagi Bapak ingatkan, yang tidak menyelesaikan tugas tetaplah menjadi sosok yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah diterima. Ingat kata-kata Bapak selalu, hidup hanya satu kali. Berbuat baiklah bagi orang lain, terutama bagi orang tuamu nakku, dan jadikan hidupmu semakin nyata. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke dalam perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam teks ceramah. Baik anakku, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa makan dan jangan lupa mandi biar tetap segar. Oke anakku, demikian pembelajaran kita hari ini dan bye-bye.